Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kita hari ini akan membahas pola keruangan dan struktur keruangan kota. Jadi kami akan menampilkan hasil diskusi kami yaitu dari kelompok 2. Sesi yang pertama kita masuk di penyajian materi. Oke, anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Farah Salifah, ada Muhammad Rifki Raditya Arnel, ada Rahma Putri Andani, ada Fabio Rashada Itriwati, ada Syakira Pasha, ada Raja Imesha, dan ada Mbak Zayat Fitriasa. Materinya akan dibacakan nanti berikut daftar isinya. Nanti akan dijelaskan judul per materi setiap ada yang akan menjelaskan. Oke, yang pertama pengertian akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Silahkan. Jadi, kota itu merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan strata sosial ekonomi yang beragam. Lalu di sini ada ciri kota berdasarkan aspek fisiknya. Yang pertama yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunannya lebih padat dan tinggi. Lalu yang kedua ada pusat komersial, banyak pembelanjaan, mal dan pasar. Yang ketiga ada ruang publik dan rekreasi, terdapat taman kota, lapangan olahraga. Yang keempat kepadatan penduduk. Jadi kepadatan penduduk di kota itu cenderung tinggi, padat dan juga beragam. Lalu yang terakhir adalah populasi dan lingkungan. Populasi dan lingkungan di sana itu cenderung kotor, berpolusi dan lebih berisik akibat banyak aktivitas yang terjadi di kota. Kemudian saya akan menjelaskan tentang berdasarkan aspek sosial dan ekonominya. Nah, untuk berdasarkan aspek sosial itu ada 5. Yang pertama ada kependudukan yang heterogen, kemudian yang kedua itu ada mobilitas sosial yang tinggi, dan yang ketiga itu ada gaya hidup yang modern, 4 itu individualisme yang tinggi, 5 itu keragaman pekerjaan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan aspek sosial ini merupakan gimana kita lihat masyarakat yang ada di perkotaan rata-rata memang mereka menjurus seperti apa yang ada di kelima di PPT kami ini. Kemudian berdasarkan aspek ekonomi, yang pertama itu kota memiliki infrastruktur yang lebih baik dibanding desa. Yang kedua, kota umumnya memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Yang ketiga, kota sering menjadi pusat inovasi teknologi dan startup. Yang keempat, terdapat banyak jenis dengan tingkatan keterampilan yang bervariasi. Yang kelima, kota biasa menjadi pusat perdagangan barang dan jasa. Itulah tadi berdasarkan aspek ekonomi untuk perkotaan. Memang benar, kota itu pasti lebih baik dari secara infrastruktur. Bukan berarti di perdesaan tidak baik, cuma akan lebih baik kalau kita ada di kota. Kemudian klasifikasi kota berdasarkan sejarah pertumbuhannya. Ada dua klasifikasinya. Yang pertama itu secara pusat perdagangan, kemudian yang kedua itu pusat perkebunan. Kita bisa lihat pusat perdagangan itu konteks berkembang karena aktivitas ekonomi di perdagangan. Contohnya di Jakarta, Pontianak, Palembang. Kenapa contohnya seperti itu? Pusat perdagangan Jakarta menjadi pusat perdagangan, bisa kita contoh ambilnya ada di Tanah Abang. Nah, ya kan, bisa kan? Itu Tanah Abang. Penjualan baju, semuanya, Palembang juga dia karena tempat para wisata, jadi sehingga pusat perdagangannya tinggi. Apalagi kalau kita beli pempek pasti di Palembang, nggak mungkin di Jambi ya kan. Kemudian yang kedua pusat perkebunan. Kota yang tumbuh di sekitar perkebunan besar didukung oleh banyaknya tenaga kerja. Nah, jadi contohnya ada Pematang Siantar, Bogor, dan Lampung. Jadi inilah merupakan klasifikasi kota berdasarkan sejarah pertumbuhan. Nah, kemudian ada lagi secara pusat pertambangan dan pusat administrasi pemerintahan. Pusat pertambangan itu kota yang berkembang karena kegiatan pertambangan yang memerlukan banyak pekerjaan. Contohnya Sawalunto, Bontang, Tarakan, kemudian Bangka Belitung juga bisa itu di Bangka Belitung. Nah, tapi kan sekarang di Bangka Belitung itu pusat pertambangan yang ada di Bangka Belitung itu kan timah. Tapi karena ada masalah yang 271 triliun itu sekarang timah di Bangka ini sudah mulai sedikit dan pekerja-pekerja yang ada di Bangka Belitung itu terancam. Nah,
Nah, jadi terancam untuk tidak bekerja lagi. Kemudian pusat administrasi pemerintah. Itu kota yang tumbuh sebagai pusat administratif dengan peran penting dalam pemerintahan. Contohnya Jakarta ya, jelas Jakarta ibu kota. Di sana semua ada sistem pemerintah, ada sistem DPR, ada MPR, ada itu. Jadi dia pusat administratif negara. Nah seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat kecil saya. Selanjutnya itu ada klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Itu ada kota kecil. Digolongkan kota kecil jika jumlah penduduknya dalam suatu kota antara 20.000 hingga 100.000 per jiwa. Nah, lalu ada kota besar. Digolongkan kota yang besar jika jumlah penduduk antara 100.000 hingga 1 juta jiwa. Lalu ada kota metropolitan. Digolongkan kota metropolitan yaitu kota yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa. Nah, lalu ada kota megalopolis dan ekumenopolis. Nah, itu disebut kota megalopolis jika penduduk berjumlah lebih dari 20 juta jiwa untuk mencari kehidupan di perkotaan. Selanjutnya tahap perkembangan kota. Lewis Mumford dalam Culture of Cities 1938 mengemukakan 6 tahap perkembangan kota. Meliputi yang pertama, Eopolis Stage atau tahap Eopolis. Eopolis Stage dapat dikatakan peralihan dari pola kehidupan desa yang tradisional ke arah kehidupan yang perkotaan. Jadi lebih modern. Contoh kota Eopolis dan Gresik di Jawa Timur. Lalu yang kedua ada polis stage atau tahap polis. Tahap polis itu artinya penduduk di suatu wilayah kota baru itu masih mencari sifat-sifat agrarisnya. Polis stage ditandai adanya pasar dan beberapa kegiatan industri yang masih berorientasi pada pertanian. Contoh kata polis adalah kota Bontang di Kalimantan Timur. Selanjutnya yang ketiga ada metropolis stage atau tahap metropolis. Tahap ketika kehidupan ekonomi masyarakat sudah beralih ke sektor industri. Bisa dilihat di gambarnya, wujud kota yang sudah mencapai metropolis stage sudah semakin modern. Contoh kota metropolis itu kota Surabaya, Bandung hingga Medan. Nah, lalu yang keempat ada megapolis stage atau tahap megapolis. Tahap perkembangan kota yang ditandai dengan struktur tata ruang kota yang lebih kompleks, serta memiliki beberapa kota metropolis yang saling berdekatan dan terhubung juga. Tingkah laku masyarakat megapolis hanya berorientasi pada materi sehingga sistem birokrasinya lebih rumit. Contoh kata megapolis adalah Boston, Washington, San Francisco, dan San Diego. Oke, ini masih di tahap perkembangan kota. Selanjutnya ada Trianapolis Stage atau tahap Trianapolis. Tahap perkembangan kota yang cenderung menurun, yang dimana mengalami kemerosotan moral dan akhlak sehingga memebarkan masalah sosial yang sulit dikendalikan seperti angka kriminalitas tinggi, kemacetan lalu lintas, serta kerusakan lingkungan. Contohnya ada di kota Los Cabos dan Meksiko. Lalu ada Necropolis Stage atau tahap Necropolis, di mana tahap perkembangan kota menuju keruntuhan. Jadi pada tahap ini kehidupan di suatu kota sudah mulai sepi. Kota Necropolis ini bahkan dapat berkembang menjadi suatu habis wilayah yang berada banyak tower kecil. Contohnya di Colma di California. Lalu selanjutnya ada pola keruangan kota. Di sini ada 4. Yang pertama pola sentralisasi, di mana pola dengan persebaran kegiatan kota cenderung mengompok pada satu wilayah utama. Lalu yang kedua ada pola desentralisasi. Yang ini agak berbeda dengan pola sentralisasi karena pada pola desentralisasi ini memiliki persebaran yang cenderung menjauh dari pusat kota. Lalu yang ketiga ada pola nukleasi, di mana pola persebaran kegiatan kota yang mirip dengan pola sentralisasi, tetapi skala ukurannya lebih kecil, sehingga kegiatan perkotaan berada di daerah utama. Lalu yang terakhir ada pola segregasi, di mana pola dengan persebaran yang terpisah-pisah berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk dan model struktur keruangan kota. Nah, yang pertama itu ada monocentric city. Itu kota yang belum berkembang pesat, jumlah penduduknya itu belum banyak, dan hanya mempunyai satu pusat pelayanan.
Terus dia berfungsi sebagai Central Business District. Terus selanjutnya ada polycentricity. Itu wilayah yang mempunyai 2 atau lebih kota yang berdiri sendiri dan mempunyai kaitan aktivitas ekonomi satu sama lain dengan jarak antar pusat kota yang cukup dekat. Jadi dia 2 kota atau lebih, dia punya satu pusat kotanya, cuma dia jaraknya itu tidak terlalu jauh, jadi cukup dekat. Terus yang terakhir itu ada kota metropolitan. Itu kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota satelit yang terpisah cukup jauh dengan beberapa frame dari kota tersebut. Tapi semuanya membentuk satu kesatuan sistem dalam pelayanan pendudukan wilayah metropolitan. Jadi metropolitan ini tuh kotanya itu udah maju dan juga sudah berkembang. Oke, lanjut kita ke teori konsentris. Teori ini dikembangkan oleh Ernest W. Burgers yang menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran konsentrik. Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke area luar. Jadi dari sini tumbuh sedikit demi sedikit ke area luar pada semua bagian sehingga pada akhirnya terlihat pola ruangan yang berlapis-lapis. Jadi dia tuh kecil sehingga dia tuh berlapis-lapis dan yang tengah itu sebagai besar. Terus Terus lanjut ke teori sektoral dikembangkan oleh Holmes Hoyt tahun 1930 yang menyatakan bahwa perkembangan unit kegiatan di daerah kota tidak mengikuti zona-zona yang teratur secara konsentris, tetapi dengan membentuk sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor tertentu tersebut bisa terjadi di sepanjang jalur transportasi darat maupun air, sehingga perkembangan kota lebih menyerupai gurita. Terus ada teori poros. Teori poros ini dikemukakan oleh Bancroft tahun 1932 yang menekankan pada peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keruangan kota. Lanjut ada teori inti ganda atau multiple nucleus teori dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan kemudian menjadi bentuk kompleks karena muncul nukleus-nukleus baru sebagai kutub pertumbuhan seperti perburuan tinggi, kompleks industri, dan terminal bus. Dalam teori ini tidak ada urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti hanya pada teori konsentris dan sektoral. Selanjutnya teori historis. Dalam teori historis ini Alonso mendasarkan analisanya pada kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di dalam kota. Selanjutnya ada teori konseptual, di mana teori konseptual ini tipe Eropa dikemukakan oleh Peterman pada tahun 1965 dengan mengambil lokasi penelitian di Inggris. Teori ini mencoba menggabungkan teori konsentris dan sektoral, namun penekanan konsentris lebih ditonjolkan. Ini gambarnya. Kemudian ada teori konseptual tipe Amerika Latin. Nah, teori konseptual tipe Amerika Latin ini dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford pada tahun 1980 berdasarkan penelitian di Amerika Latin. Nah, bisa kita lihat di sini ada zona 1, ada zona 4, ada zona 5, ada zona 6, ada zona 2, ada zona 3. Dan di sini ada keterangannya bahwa di zona 1 itu daerah pusat kegiatan atau Central Business District tadi, itu CBD atau DBK. Nah, kemudian kita masuk ke zona 2. Di zona 2 ini dapat daerah perdagangan atau industri. Kemudian kita geser ke zona 3, ada sektor pemukiman kelas E. Kemudian di zona keempat itu ada pemukiman yang lanjut perkembangannya. Nih zona 4. Dia pemukimannya itu lanjut perkembangannya, ya kan. Kemudian zona kelima itu daerah berkembang secara setempat. Kemudian yang zona ke-6 ini yang ada di luar-luar ini itu pemukiman liar. Ini struktur kota menurut teori konseptual tipe Amerika Latin. Jadi selanjutnya ada teori pusat pelayanan, yaitu oleh Christaller. Walter Christaller, seorang geograf Jerman 1933, mengemukakan teori lokasi yang dikenal sebagai teori tempat sentral atau central place theory.
Ristalet memperkenalkan teori ini tahun 1933 dalam tulisannya yang berjudul Die Zentralen Orte la Sudeus Slash. Tempat yang sentral diasumsikan sebagai tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan baik sebagai pelayannya maupun sebagai pihak yang dilayani. Oke. Jadi itu tadi penjabaran materi dari kelompok 2 tentang keruangan kota dan struktur dan polanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh, tiap kelompok itu satu pertanyaan saja. Maka kami butuh 5 pertanyaan untuk materi kali ini dan akan dijawab oleh kelompok kami. Terima kasih. Oke, jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gaby, yaitu tadi bunyi pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara teori konsentris, teori sektor, dan teori inti berganda. Jadi yang pertama yaitu ada teori konsentris. Teori konsentris sendiri ada teori yang menyatakan bahwa kota berkembang secara melingkar. Lalu ada teori sektor. Teori sektor ini adalah teori yang mengatakan bahwa kota berkembang secara memanjang. Dan yang terakhir ada teori inti berganda. Teori inti berganda ini menyatakan bahwa kota memiliki beberapa pusat kegiatan inti yang berbeda-beda. Jadi di sini sudah nampak bahwa persebaran kota itu bentuknya berbeda. Ya, ada yang melingkar, ada yang memanjang, dan juga ada yang di beberapa titik berbeda. Gimana Gaby? Apa sudah bisa menjawab pertanyaan? Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aura. Kenapa ada kayak kota itu berpisah dalam teori berganda? Nah, begini Aura. Dalam teori inti berganda itu kan kota memiliki lebih dari satu pusat kegiatan ekonomi karena adanya variasi kebutuhan dan aktivitas yang tidak bisa dipusatkan di satu tempat. Nah, misalnya industri membutuhkan lahan yang luas, kemudian tidak cocok berada di perkotaan. Nah, jadi dia terpisah. Terus pusat pendidikan atau hiburan juga bisa berkembang di daerah lain yang berbeda dari pusat bisnis. Nah, keberagaman fungsi dan kebutuhan ini menciptakan lebih dari satu inti dalam struktur inti. Nah, itu contohnya tuh kita bisa lihat di Jakarta di Sudirman. Seperti itu. Oke, saya Syakira akan menjawab pertanyaan dari Amanda Dita dari kelompok 4. Bagaimana kondisi geografis dapat mempengaruhi pola keruangan sebuah kota dan berikan contohnya. Nah, jadi kondisi geografis kayak sungai, pegunungan, danau-danau itu dipengaruhi sama pola keruangan kota. Karena faktor topografi ini dapat membatasi atau mengarahkan perkembangan kota. Contohnya itu kayak kota Jakarta itu punya pola keruangan yang berkembang mengikuti garis pantai dan aliran sungai-sungai besar. Jadi sungai-sungai itu membentuk batas alami sehingga permukiman dan kegiatan ekonomi itu menyesuaikan dengan pola keruangannya dan menyesuaikan juga ke arah perkembangan kota sesuai dengan kondisi ini. Terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan dari kelompok 5. Ya. Soalnya itu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan struktur keruangan kota berdasarkan teori sektor. Nah, jadi jawabannya itu menurut teori sektor, perkembangan struktur keruangan kota dipengaruhi oleh jalur-jalur transportasi utama yang membentuk sektor-sektor tertentu di dalam kota. Terus pemukiman kelas atas dan bisnis biasanya berkembang di sepanjang jalan utama atau jalur transportasi massal. Terus karena akses yang mudah dan nilai tanah yang tinggi. Selain itu, sektor industri berkembang di sepanjang jalur kereta api atau sungai yang mendukung distribusi barang. Faktor lain yang mempengaruhi itu adalah perbedaan kemampuan ekonomi warga kota yang menentukan zona permukiman berdasarkan kelas sosial. Mutia, bagaimana? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan atau yang mengerjakan. Sebelumnya kan pertanyaannya, bagaimana teori konsentris dapat menjelaskan perbedaan sosial dan ekonomi di dalam struktur keruangan kota. Jadi, penjelasannya itu, teori konsentris ini menjelaskan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi dalam kota terlihat dari lapisan-lapisan zona yang mengelilingi pusat kota. Jadi di pusat kota itu terdapat kegiatan bisnis dan ekonominya.
Jadi zona transisi ini yang berada di sekitar pusat bisnis biasanya dihuni oleh penduduk kelas ekonomi rendah karena aksesnya yang dekat dengan pusat aktivitas, tapi juga memiliki kondisi lingkungan yang kurang nyaman. Makanya dia penduduknya itu kurang. Zona permukiman kelas menengah berada lebih jauh dari pusat kota, dan zona permukiman kelas atas berada di lapisan terluar yang menawarkan lingkungan tenang dan nyaman. Struktur ini menunjukkan bahwa kelas sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap lokasi permukiman. Seperti itu, Nathan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih untuk pertanyaan. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa.